Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Devan pun memasuki mobilnya, disusul oleh Fiona yang membuka pintu samping pengemudi. Ceklek, Ana. Ternyata ada kamu, ucap Fiona yang tak tahu kalau Ana berada di dalam mobil tersebut. Ana mengangguk, iya kak, jawab Ana. Kak Fiona mau duduk depan. Biar aku pindah ke belakang dulu, ucap Ana yang hendak ingin keluar dan pindah di belakang. Tangan Devan bergerak cepat memegang pergelangan tangan Ana agar ia tetap duduk di sampingnya. Fiona yang melihat hal itu merasa begitu tak suka pada Ana. Namun, ia mencoba untuk berpura-pura menjadi baik, karena di sana ada Devan. Udah, biar aku aja yang di belakang, ucap Fiona tersenyum getir. Namun, Ana yang paham dengan ekspresi Fiona mencoba untuk melepas tangannya dari Devan dan Ana buru-buru keluar dari mobil. Ana, panggil Devan, dan Ana hanya menoleh sekilas. Biar aku aja, kak yang duduk di belakang, ucap Ana lagi. Fiona yang baru ingin membuka pintu belakang itu lantas menghentikan aksinya. Nah, gitu dong. Pembantu kan cocoknya emang di belakang, batin Fiona sinis. Fiona pun mencoba untuk bermain drama sedikit. Kamu aja yang di depan. Aku nggak apa-apa kok di belakang, ucap Fiona. Nggak apa-apa kak, aku aja, ucap Ana. Serius nih, tanya Fiona. Dan Ana mengangguk. Jawab Ana. Ya udah deh kalau kamu maksa, ucap Fiona. Fiona pun memutar bola matanya dengan malas, kemudian ia segera memasuki mobil begitu juga dengan Ana. Setelah itu, Devan perlahan melajukan mobilnya melewati jalan raya yang begitu ramai itu. Devan sedari tadi mencoba menahan rasa kesalnya, alasannya karena Ana tidak peka dengan apa yang Devan inginkan. Devan tadi mencegah Ana, supaya Ana tak pindah ke belakang, tapi Ana malah tetap pindah. Sudah setengah perjalanan, namun, tak ada pembicaraan sama sekali di dalam mobil itu. Hening, hingga, Fiona memulai pembicaraan ketika mereka melewati sebuah taman. Fiona melihat taman itu, taman, yang dimana dulu sering Fiona dan Devan kunjungi. Van, kamu masih ingat nggak? Dulu kita sering pergi ke taman itu berdua, ucap Fiona sambil menunjuk sebuah taman tersebut. Devan hanya terdiam dan ia sekilas melihat wajah Ana dari kaca kecil yang berada di depan. Nah, ini toko es krim favorit kita dulu, ucap Fiona sambil melihat toko es krim itu. Dulu kita sering banget ngabisin waktu berdua cuma buat ke taman sambil makan es krim doang dan cerita-cerita nggak jelas sampai ketawa-ketawa. Lanjut Fiona sambil tersenyum memperlihatkan deret giginya. Ana menghela nafasnya perlahan saat mendengar Fiona membahas tentang masa lalunya saat bersama Devan. Hal itu tak luput dari penglihatan Devan. Devan pun merasa muak dengan Fiona yang malah membahas masa lalunya dulu. Waktu itu sampai ada yang bilang ke kita kalau, udah Vi, nggak usah dibahas. Skakmat Devan. Fiona pun langsung terdiam. Maaf, Van, ucap Fiona dengan wajah yang ditekuk. Rumah sakit mana yang mau kamu tuju? Tanya Devan. Rumah sakit dermaga, jawab Fiona. Devan berdehem. Kemudian, ia langsung mengarahkan mobilnya menuju rumah sakit dermaga. Deretetete. Ponsel Fiona berdering. Fiona pun lantas mengangkat sebuah panggilan masuk itu di ponselnya. Fiona, kamu di mana, nak? Papa kamu kritis, ucap Valet dengan suara seraknya. Fiona menutup mulutnya saat mendengar kabar dari sang mama. Fiona sebentar lagi sampai ma, ucap Fiona dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ada apa, Vi? Tanya Devan saat melihat wajah Fiona berubah menjadi cemas dan sedih. Van, papa aku kritis. Tolong cepetan. Ucap Fiona pada Devan.
Devan yang mendengar hal itu segera menambah kecepatan laju mobilnya agar segera sampai ke rumah sakit tujuan. Tak selang lama, mereka pun sampai tepat di depan rumah sakit dermaga. Fiona buru-buru turun dari mobil dan ingin memasuki rumah sakit itu. Namun, baru setengah melangkah, kaki Fiona terasa lemas. Sedangkan Devan masih berada di sana, saat ingin meninggalkan rumah sakit itu, mata Devan melihat Fiona yang seperti ingin terjatuh. Devan dengan cepat segera turun dari mobil untuk menghampiri Fiona. Anna melihat ada kepanikan dan kecemasan dari raut wajah Devan. Apa tuan muda masih ada rasa yah, sama Kak Fiona? Batin Anna. Ah, botnol amatlah, batin Anna lagi. Vi, kamu nggak apa-apa? Tanya Devan sambil menahan tubuh Fiona yang ingin pingsan itu. Van, aku nggak kuat, ucap Fiona dengan lemas. Anna pun mencoba untuk ikut turun dari mobil, barangkali ia dibutuhkan. Tuan, ada apa? Tanya Anna. Anna, aku bantu Fiona dulu. Kamu mau nunggu di mobil atau ikut masuk? Tanya Devan. Saya ikut masuk aja tuan, jawab Anna dengan cepat. Devan mengangguk. Ayo, ajak Devan. Anna pun juga mengangguk. Kemudian, tanpa menunggu lama lagi, Devan langsung menggedong tubuh Fiona. Nyes. Anna menghela nafasnya dengan berat saat melihat Devan menggendong Fiona. Huf. Anna pun langsung mengikuti langkah Devan yang berjalan memasuki rumah sakit dan tak lupa ia mengambil tas Fiona yang jatuh tergeletak di bawah itu. Kini, Fiona sedang berbaring di sebuah brangkar rumah sakit. Devan, terima kasih sudah mengantar Fiona ke rumah sakit, ucap Valet pada Devan. Sama-sama Tan, jawab Devan. Mah, gimana keadaan Papa sekarang? Tanya Fiona. Papa kamu masih kritis, sayang, jawab Valet sambil mengelus pucuk kepala Fiona. Hiks. Fiona spontan menangis. Devan dan Anna menyaksikan hal itu. Dan Anna merasa prihatin dengan Fiona saat ini. Ponsel di saku Devan tiba-tiba berdering. Devan pun keluar dari ruangan itu untuk mengangkat teleponnya. Tuan, klien sudah tiba di kantor, ucap Ferdian di seberang telepon. Suruh tunggu sebentar, aku akan segera datang, ucap Devan. Baik tuan, jawab Ferdian. Kemudian, sambungan telepon pun berakhir. Devan memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku, kemudian kembali masuk ke dalam ruangan. Tante, aku mau pamit dulu. Semoga Om Hendra bisa segera sehat kembali, ucap Devan pada Valet. Valet mengangguk, iya nak Devan. Terima kasih sekali lagi, ucap Valet. Iya tante, jawab Devan. Makasih Van, celetuk Fiona. Jawab Devan. Ayo, Anna, ajak Devan pada Anna. Anna mengangguk, Kak Fiona, aku pamit dulu ya. Semoga papanya Kak Fiona cepat sembuh, ucap Anna. Makasih Anna, ucap Fiona sambil tersenyum paksa. Kemudian setelah itu Devan meraih pergelangan tangan Anna dan mereka berdua keluar bersama. Fiona mengepalkan tangannya. 4 Lan. Ngapain Devan pakai pegang-pegang tangan Anna segala? Ucap Fiona sembari mengeraskan rahangnya. Dia siapa, sayang? Tanya Valet. Pembantunya Devan mah, jawab Fiona ketus. Valet pun mengangguk-anggukkan kepalanya saat mendapat jawaban dari Fiona. Devan dan Anna telah sampai di kantor. Devan memasukkan satu tangannya di dalam saku celana dan ia pun berjalan dengan gagah memasuki perusahaannya itu. Anna berada di samping Devan dan terus mengikuti setiap langkah tuannya itu, hingga mereka sampai di depan ruangan Devan. Tuan muda, Anna, sapa Ferdian. Klien sudah menunggu di ruang meeting tuan, sambung Ferdian. Anna, masuklah ke ruanganku dulu dan tunggu sampai aku kembali dan menyelesaikan meeting, ucap Devan. Anna mengangguk pelan. Ayo, Fer. Devan melangkah pergi menuju ke ruang meeting bersama Ferdian dan meninggalkan Anna. Anna dengan langkah pelan masuk ke dalam ruangan Devan. Ceklek. Anna pun mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, kemudian kakinya kembali melangkah untuk menuju sofa.
Ana termenung saat kepikiran tentang momen Devan yang menolong dan menggedong Fiona tadi. Duh, kenapa malah jadi kepikiran kejadian tadi sih, rutuk Ana. Kalau diperhatiin, tadi pas waktu tuan muda gendong Kak Fiona, tatapannya kayak penuh arti gitu, gumam Ana dengan bir yang sudah melengkung ke bawah. Ana merasa gelisah sendiri, sebenarnya apakah Devan masih memiliki rasa dengan Fiona? Dan tentang Devan yang menyukainya itu apa hanyalah dijadikan sebatas pelarian saja? Cukup lama Ana merenung dengan ekspresi wajahnya yang ditekuk. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Ceklek, Ana menoleh. Ia mengira Devan yang membukanya. Namun, ternyata bukan Devan, melainkan satu orang wanita yang tak Ana kenal. "Heh, kamu ngapain ada di ruangan Tuan Devan?" Celetuk Sinta, sekretaris Devan yang diperintah untuk mengambil sebuah dokumen di ruangan Devan. "Memem, saya tadi. Lancang kamu masuk-masuk ke sini tanpa izin dulu. Sana keluar," usir Sinta dengan ketus. "Tapi, Sinta lagi-lagi memotong pembicaraan Ana, "Cepet keluar," gertak Sinta. Sinta benar-benar tak memberikan ruang untuk Ana berbicara, terpaksa Ana mengalah dan segera keluar dari ruangan itu. Sinta melirik sinis ke arah Ana, kemudian setelah itu Sinta pun segera mengambil dokumen dan kembali ke ruang meeting. Ana kini duduk di sebuah bangku yang berada di luar ruangan Devan. Ana menunduk sambil memperhatikan ke arah sepatunya yang sedang ia gerak-gerakkan. "Lama banget sih meetingnya," gumam Ana lirih sambil kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri melihat ke sekitarnya. Ana menguap dan rasa kantuk mulai menyerangnya. Hingga tak terasa Ana tertidur di bangku itu dengan kepalanya yang ia sandarkan di dinding. Devan yang telah selesai dengan meetingnya itu, dengan langkah tergesa-gesa segera menuju ke ruangannya. Ia kepikiran dengan Ana, karena meeting tadi cukuplah memakan banyak waktu. Ana pasti bosan menunggu, pikir Devan. Dari kejauhan Devan sudah bisa melihat bahwa Ana tertidur di bangku yang berada di luar ruangannya. Devan mengerutkan keningnya, kemudian sedikit berlari untuk menghampiri Ana. "Ana," panggil Devan dengan lembut sambil mengelus pipi Ana pelan agar ia terbangun. Ana merasakan ada pergerakan dan matanya perlahan terbuka. Wajah Devan lah yang kini berada di hadapannya. Ana pun memasang wajah juteknya. "Maaf sudah membuatmu menunggu lama," ucap Devan yang kini duduk di samping Ana. Kenapa kamu nggak tidur di dalam saja dan kenapa malah di luar begini?" ucap Devan langsung melayangkan sebuah pertanyaan. "Bukankah tadi aku menyuruhmu untuk menunggu di dalam?" sambung Devan sambil menautkan alisnya. "Tadi saya udah di dalam, Tuan. Tapi, ada yang nyuruh saya keluar. Jadi, ya saya keluar," jawab Ana yang terdengar ketus. "Siapa yang menyuruhmu keluar?" tanya Devan penasaran. "Memem, saya nggak tahu. Dia perempuan berambut pendek dan waktu dia keluar dari ruangan, dia membawa map berwarna merah," jawab Ana masih dengan raut wajah juteknya. Devan pun tahu siapa yang telah berani menyuruh Ana keluar dari ruangannya. Sekarang ayo kita masuk," ajak Devan untuk masuk kembali ke dalam ruangannya. Ana patuh dan ikut masuk kembali ke dalam ruangan Devan. Devan mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Tak selang lama, Sinta muncul di ruangan Devan. Sinta melihat ada Ana juga di sana. Perasaan Sinta mendadak jadi tak enak. Ia pun langsung menghadap pada Devan. "Permisi, Tuan. Apa ada pekerjaan penting yang harus saya kerjakan?" tanya Sinta dengan kikuk. "Siapa yang menyuruhmu untuk mengusir dia dari ruanganku?" ujar Devan dengan tatapan tajamnya. "Maaf Tuan, saya kira dia masuk tanpa seizin Tuan, jadi saya menyuruhnya untuk keluar," ucap Sinta sambil menunduk dan merasa sangat bersalah karena ia telah mengusir Ana tadi. "CKK, lancang sekali kamu menyuruh dia keluar dari ruanganku. Bulan ini gajimu akan dipotong," sentak Devan dengan tatapan seriusnya.
Sinta mengangkat kepalanya dengan wajah yang memelas. Keluar, perintah Devan. Sinta pun tanpa berkata lagi segera melangkah keluar dengan hati yang begitu terasa dongkol. Sorot mata Ana tertuju pada Sinta yang pergi dari ruangan itu. Devan menghampiri Ana yang sedang duduk di sofa. Ana tanpa ekspresi menatap Devan yang sedang berjalan ke arahnya. Kenapa wajahmu masih ditekuk begitu, Apa kamu masih kesal padanya? Tanya Devan sambil mengerutkan keningnya. Ana menggeleng. Lalu, kenapa masih cemberut begitu? Apa kamu tahu, kalau kamu cemberut begitu cantikmu jadi hilang, canda Devan, sambil tersenyum. Ana yang sedang sensitif itu lantas menjawab, saya emang nggak cantik. Celetuk Ana sambil memanglingkan wajahnya. Kata siapa, kamu itu cantik kalau nggak lagi cemberut seperti ini, Ana, jawab Devan sambil melihat wajah Ana yang semakin menggemaskan itu. Kalau tuan muda nggak mau lihat saya cemberut begini ya jangan dilihatin. Lihat aja sana perempuan lain, banyak tuh yang cantik-cantik dan S3ksi, celetuk Ana yang mengingat momen saat Devan menggedong Fiona. Devan terkekeh dan menggeleng. Kenapa Ana jadi sensitif begini? Pikirnya. Tapi, bagi Devan Ana sangat lucu jika sedang seperti ini. Devan tak paham kalau penyebab Ana seperti ini karena kejadian pagi tadi saat ia membantu Fiona dan menggedong Fiona. Jika aku perhatikan, kamu kelihatan seperti sedang cemburu, ucap Devan saat ia sedari tadi fokus memperhatikan Ana. Ana lantas menoleh. Tuan muda sok tahu, ucap Ana. Devan tersenyum lagi sambil berpikir, sepertinya tebakanku benar. Kalau kamu sedang cemburu. Tapi, sedetik kemudian Devan terdiam dan mengingat sesuatu. Jangan-jangan dia cemburu karena tadi pagi aku menggedong Fiona, batin Devan. Tapi, apa? Tuan muda ngomongnya jangan separuh-separuh gitu dong, protes Ana saat Devan menghentikan ucapannya di tengah jalan. Ana kan jadi penasaran dengan kelanjutannya. Kamu cemburu dengan Fiona, ucap Devan penuh tanya. Ana mendelik saat Devan bertanya demikian. Tahu aja, batin Ana. Namun, isi batinnya berbeda dengan perkataannya. Enggak kok, ngapain saya cemburu? Lagian saya bukan siapa-siapa, ucap Ana sambil menghindari tatapan Devan yang mengarah padanya. Devan melengkungkan birnya ke atas. Ana, percayalah. Niatku tadi hanya ingin membantu, nggak lebih dari itu, ucap Devan sembari memegang kedua tangan Ana. Yah, terserahnya tuan muda. Mau niatnya lebih dari itu juga saya nggak ada urusan, ucap Ana lagi. Jangan seperti itu, Ana. Aku mencintaimu. Jadi, jangan pernah berpikir jika aku akan kembali pada Fiona, ucap Devan dengan ketulusan. Ana lantas terdiam saat mendengar ucapan Devan. Jika dilihat dari mata Devan, tak ada sedikit pun kebohongan di sana. Devan lantas memeluk Ana dan Ana hanya terdiam mematung mendapat pelukan dari Devan. Hari pun telah berganti. Malam ini Devan sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh kliennya yang tak lain adalah Pak Rendrawan. Awalnya Devan berniat untuk tak menghadiri acara tersebut. Namun, ia merasa tak enak pada Pak Rendrawan jika tak menghadiri acara yang sedang ia selenggarakan itu. Ana, kamu serius nggak ingin ikut? Tanya Devan untuk kesekian kalinya pada Ana. Nggak tuan, saya di rumah aja, ucap Ana. Baiklah kalau begitu. Kamu istirahat, aku akan pergi dulu, ucap Devan berpamitan pada Ana. Ana mengangguk pelan, iya. Hati-hati tuan muda, ucap Ana sebelum Devan benar-benar pergi. Devan mengangguk, kemudian ia melangkah pergi. Ana hanya menatap punggung Devan yang kian menjauh dari pandangannya itu. Tuan muda pasti nanti ketemu dengan Kak Fiona di acara itu, gumam Ana yang masih mengingat jelas saat siang tadi Fiona tiba-tiba datang di kantor Devan. Fiona selaku sekretaris Pak Rendrawan diperintahkan untuk datang ke perusahaan Bagaskara Group dan mengurus sedikit masalah pekerjaan.
Dan setelah selesai mengurus pekerjaan itu dengan Devan, Fiona pun membahas malasa acara tersebut. Cukup lama Fiona berada di kantor Devan. Devan sampai malas menanggapi Fiona karena Fiona membahas hal lain selain pekerjaan. Devan tak mau kalau Anna sampai cemburu dan berpikiran yang tidak-tidak seperti kemarin. Alhasil Devan terpaksa mengusir Fiona dengan cara halus. Fiona langsung peka ketika Devan mengusirnya meski dengan cara halus. Fiona merasa tak terima dan ia pun terpaksa berpamitan untuk kembali ke kantor Rendrawan. Sudah bisa Fiona tebak, Devan mengusirnya seperti itu pasti karena di sana ada Anna. Kamu lihat aja nanti, apa yang bakal aku lakukan, Van. Aku nggak bakal nyerah buat dapetin kamu kembali, batin Fiona saat pergi dari perusahaan Devan. Tempat acara. Ternyata sudah banyak sekali pengusaha-pengusaha yang turut hadir di acara itu. Devan yang baru saja tiba, langsung disambut dengan sopan dan hormat oleh Pak Rendrawan. Selamat datang dan selamat malam Tuan Devan, ucap Rendra sembari mengulurkan tangannya. Selamat malam, Tuan Rendra, balas Devan sambil mengulurkan tangannya juga. Terima kasih Anda sudah mau datang di acara yang saya adakan ini Tuan, ujar Rendrawan. Sama-sama Tuan Rendra, jawab Devan. Rendrawan pun kemudian mempersilahkan Devan untuk duduk dan menikmati hidangan serta minuman yang tersedia di sana. Devan mengangguk, kemudian ia mencari tempat duduk dan ikut bergabung dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Fiona yang melihat kehadiran Devan lantas menghampirinya. Van, kamu baru datang, tegur Fiona. Devan lantas menoleh. Angguk Devan. Sebentar ya. Fiona pergi untuk memberitahu pelayan agar mengantarkan minuman untuk Devan. Kamu antar minuman ini ke orang yang duduk di sana, tunjuk Fiona ke arah Devan. Baik Nona, ucap pelayan itu. Cepetan sana, ucap Fiona lagi. Pelayan itu pun menurut dan mengantarkan segelas minuman itu yang sengaja sudah Fiona taburkan obat di dalamnya. Silahkan Tuan, ucap pelayan itu. Terima kasih, ucap Devan. Tanpa ragu dan curiga, Devan pun meneguk hingga minuman itu tersisa setengah. Fiona yang kembali bergabung bersama Devan, menyaksikan saat Devan meminum minumannya itu. Fiona tersenyum. Sampai detik ini perusahaan Tuan Devan Bagaskara masih tetap berada di barisan paling pertama. Saya sangat takjub dengan kerja keras Anda Tuan Devan, ucap Ervano. Devan hanya menanggapi dengan sebuah senyuman. Betul, Tuan Ervano. Di usia yang masih sangat muda, Anda sudah bisa mencapai di titik ini Tuan Devan. Anda sangat hebat, timpal Geo. Devan terkekeh mendengar pujian itu. Anda terlalu berlebihan Tuan Geo, jawab Devan. Saat sedang asyik mengobrol tiba-tiba Devan merasakan hawa panas dan gerah di sekujur tubuhnya. Fiona yang melihat reaksi Devan saat ini lantas tersenyum miring. Sepertinya obatnya sudah bereaksi, batin Fiona menyeringai. Silahkan dilanjut mengobrolnya Tuan Geo dan Tuan Ervano, saya ingin ke toilet dahulu, ucap Devan yang sudah tak tahan dengan apa yang tengah dirasakannya saat ini. Silahkan Tuan Devan, jawab Geo dan Ervano bersamaan. Devan pun langsung buru-buru pergi menuju toilet, BR3 ngesek. Siapa yang berani memberikan obat di minumanku? Umpat Devan. Fiona dengan langkah gesit mengikuti Devan. Van, kamu kenapa? Ucap Fiona sambil menyentuh pergelangan tangan Devan. Mendapat sentuhan itu, tubuh Devan semakin terasa aneh. Nafasnya tersengal-sengal dan memburu. Van, ucap Fiona sambil mengelus pelan lengan Devan karena tak kunjung mendapat respon. Tubuh Devan semakin tak bisa dikontrol saat Fiona mengelus tangannya. Devan menghempaskan tangan Fiona dan berlari memasuki toilet. Devan menyiram wajahnya menggunakan air. Namun hawa panas itu tak menghilang dan malah semakin menjadi-jadi. Devan terbakar gairah karena obat per 4/4 nanogram yang telah diberikan Fiona ke dalam minumannya. Devan lantas keluar dari toilet dan ingin meninggalkan acara yang belum selesai itu.
Van, kamu mau kemana? Cegah Fiona yang lagi-lagi menyentuh tangan Devan. Devan langsung mendorong tubuh Fiona ke dinding. Jangan menyentuhku, Fiona. Gertak Devan. Kamu kenapa, si Van? Ucap Fiona pura-pura tak tahu. Tangan Fiona sengaja terulur untuk mengelus pipi Devan. Devan yang terbuai langsung ingin menyambar Fiona. Akan tetapi, Devan menghentikan aksinya kala mengingat Anna. Anna, gumamnya lirih. Devan langsung menghempaskan tangan Fiona dan berusaha untuk pulang ke mansion. Devan, kamu mau kemana? Teriak Fiona. CKK, sialan, umpat Fiona. Fiona pun berlari untuk menyusul Devan. Namun, Devan sudah memasuki mobil dan melajukan mobilnya. Devan, panggil Fiona. Rencanaku gagal, ucapnya dengan penuh kekesalan. Tak selang lama Devan sampai di mansion. Ia segera memasuki mansion dengan langkah gontai. Panas, beo Devan. Bersamaan dengan itu, Anna yang sedang ingin mengambil air minum di dapur melihat kepulangan Devan. Namun, langkah Devan terlihat terseok-seok. Hal itu membuat Anna dengan cepat menghampiri Devan. Tuan muda, kenapa? Tanya Anna dengan alis yang berkerut. Anna, panas, tolong aku, Anna. Ucap Devan dengan suara seraknya. Anna dengan sigap membantu dan membopong tubuh Devan untuk menuju kamar. Devan yang lagi-lagi mendapat sentuhan, merasa sudah tak sabar untuk segera menuntaskan H4 seratnya. Sesampainya di kamar, Anna merebahkan tubuh Devan di ranjang. Saat Anna hendak pergi untuk mengambilkan air minum, tangan Anna ditarik oleh Devan dan membuat Anna terjatuh di atas tubuh Devan. Anna melnotot, tuan muda. Ucap Anna terkejut. Anna, panas. Tolong bantu aku Anna, aku sudah tak kuat, racau Devan. Devan lantas mengganti posisinya agar Anna berada di bawahnya. Devan mengukung tubuh Anna. Tuan, apa yang Tuan lakukan? Ucap Anna berontak. Anna, aku mohon bantu aku membutuhkanmu. Ucap Devan dengan suara yang semakin berat. Anna menggeleng-gelengkan kepalanya. Devan yang sudah dikuasai OP4T/4/4 nanogram itu lantas merobek paksa baju Anna. Srek, Hicks, Tuan lepaskan saya. Tangis Anna pecah. Anna sudah berusaha memberontak agar terbebas dari kungkungan Devan, tapi tenaganya tak sebanding dengan Devan. Alhasil ia hanya bisa pasrah saat ini. Devan melayangkan beberapa kali C-uman pada L3H3R Anna dan menyisakan tanda merah di sana. Anna tak henti-hentinya menangis. Hingga, RGHK. Satu teriakan keluar dari mulut Anna. Dan bersamaan dengan punggung Devan yang terluka akibat cengkaraman kuku Anna. Hal itu telah membuktikan bahwa gadis itu telah kehilangan kehormatan dan kesuciannya yang telah 19 tahun lamanya ia jaga. Bersambung.